Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, pada video kali ini, saya Nyoman Anggrani Astiti dari kelas A dengan NIM 2309511035. Dalam hal ini, video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah ilmu penyakit bakteri dan jamur. Pada video ini, saya akan menjelaskan terkait kasus dermatitis pada anjing akibat infeksi dari bakteri Staphylococcus aureus. Nah, latar belakang dari kasus ini adalah di mana kesehatan anjing itu rentan terganggu oleh berbagai penyakit, mulai dari infeksi akibat mikroorganisme, contohnya seperti bakteri, virus, jamur, dan juga parasit, bahkan hingga kondisi non-infeksi seperti kekurangan nutrisi. Nah, kedua faktor ini dapat merusak fungsi organ tubuh anjing dan mengganggu keseimbangan tubuhnya. Nah, salah satunya itu adalah masalah kulit, terutama dermatitis, di mana dermatitis itu merupakan keluhan yang umum pada anjing, di mana penyebabnya itu bisa beragam, mulai dari infeksi jamur, bakteri, atau parasit, bahkan hingga dari alergi makanan, lingkungan, atau faktor genetik. Nah, gejalanya itu biasanya berupa gatal, kemerahan, dan kulit bersisik. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perawatan yang rutin dan berkonsultasi dengan dokter hewan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, kasus penyakit yang saya bawakan sekarang adalah kasus dermatitis. Seperti gambar yang sudah tercantum pada video, anjing ini bernama Mimi, di mana ia berusia 6 bulan. Anjing ini atau Mimi itu dimiliki oleh Kakak Chandra yang tinggal di perumahan Kori Nuansa Unggasan Blok 8 nomor 4. Nah, anjing betina dengan ras Doberman ini mengalami keluhan gatal-gatal yang intensif sejak 3 bulan yang lalu dan belum divaksin. Kemudian, secara bersamaan, Mimi mengalami kerontokan rambut, kulit kemerahan dan bersisik sebab Mimi sering menggaruk dan menggigit kulitnya. Selanjutnya, agen penyebab dari penyakit yang dialami Mimi itu diidentifikasi sebagai bakteri Staphylococcus aureus karena Mimi diidentifikasi mengalami penyakit kulit atau dermatitis berat yang dimana pada sekujur tubuhnya Mimi mengalami kerontokan rambut atau alopecia, kemudian luka borok, kegatalan atau pruritus, kemerahan pada kulit. Nah, dermatitis itu sendiri merupakan infeksi pada kulit yang disebabkan oleh berbagai macam agen seperti jamur, ektoparasit, bakteri, alergi, dan penyebab lainnya yang dapat berupa gangguan endokrin, tumor, maupun keracunan. Nah, akan tetapi dalam hal ini Mimi diidentifikasi terinfeksi bakteri Staphylococcus aureus. Nah, sebenarnya apa sih bakteri Staphylococcus aureus ini? Nah, bakteri Staphylococcus aureus itu merupakan bakteri gram positif yang berbentuk kokus dengan diameter 0,5 sampai 1,5 mikrometer yang umumnya tumbuh berkelompok menyerupai anggur seperti gambar yang sudah tercantum pada video. Nah, yang bagian atas itu merupakan hasil pengamatan mikroskop, sedangkan yang di bawah itu merupakan gambar animasi Staphylococcus aureus yang tumbuhnya berkelompok menyerupai anggur. Nah, metabolisme dari Staphylococcus aureus ini itu bersifat katalase positif dan mampu memfermentasi manitol. Bakteri ini juga menghasilkan berbagai macam enzim seperti koagulase, hyaluronidase, dan enzim lainnya. Kemudian juga memproduksi beragam toksin termasuk alpha toksin, beta toksin, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya tantangan dari infeksi bakteri ini itu adalah kemampuannya dalam mengembangkan resistensi terhadap berbagai antibiotik, terutama methicillin atau MRSA, di mana resistensinya itu dapat terjadi melalui mutasi genetik, transfer plasmid, pembentukan biofilm, dan modifikasi target antibiotik. Akan tetapi, beberapa antibiotik seperti vancomycin, daptomycin, dan linezolid itu masih efektif dalam melawan bakteri ini, di mana prognosisnya itu umumnya baik dengan pengobatan yang tepat, namun tidak terjadi kekambuhan jika faktor predisposisinya itu tidak diatasi. Nah, gejala klinisnya itu pada kasus dermatitis pada anjing itu menimbulkan pembengkakan, pembentukan pustula, krusta, dan rasa gatal. Nah, diagnosa yang dilakukan itu melalui pemeriksaan fisik, kultur bakteri, tes sensitivitas antibiotik, dan biopsi kulit jika diperlukan.
Penanganannya ini berupa kombinasi terapi tropikal seperti sampo antiseptik, salep antibiotik, dan krim antiinflamasi. Nah, selanjutnya apa sih sebenarnya dermatitis pada anjing itu? Nah, dermatitis pada anjing itu pada hal ini disebabkan oleh infeksi dari bakteri Staphylococcus aureus yang memiliki manifestasi klinis yang khas, di mana gejala awalnya itu terlihat dari kemerahan atau eritrema pada kulit yang disertai dengan pembengkakan dan rasa gatal yang intens, yang mendorong anjing untuk menggaruk, menggigit, dan menggesekkan area yang terkena secara berlebihan. Nah, nantinya itu akan berkembang menjadi lesi kulit, bahkan membentuk pustula atau benjolan yang berisi nanah. Nah, selanjutnya lokasinya itu biasanya terletak di area tertentu seperti lipatan kulit, daerah muka, sekitar mulut, mata, kaki, dan sela-sela jari, bahkan di perut. Nah, kemudian penanganan dan pengobatannya itu dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai modalitas terapi, di mana itu dapat menggunakan sampo antiseptik khusus yang menggantung chlorhexidine, benzoyl peroxide, atau yang lainnya untuk mengurangi populasi bakteri pada permukaan kulit anjing yang terkena dermatitis. Selanjutnya itu dapat melakukan terapi tropikal yang merupakan komponen penting dalam pengobatan, meliputi penggunaan salep atau krim antibiotik. Kemudian untuk mengatasi inflamasinya dan rasa gatal, itu dokter hewan biasanya meresepkan kortikosteroid tropikal atau sistemik dengan dosis dan durasi yang terkontrol. Kemudian tanpa perawatan suportif itu juga diperlukan atau berperan penting dalam proses penyembuhan dengan menjaga kebersihan lingkungan, mengontrol kelembapan kulit, dan mengelola faktor-faktor predisposisi seperti alergi atau penyakit underlying. Nah, pencegahan kekambuhan juga itu diperlukan untuk manajemen jangka panjang, di mana pemilik itu dapat melakukan grooming teratur, manajemen parasit eksternal, dan pemantauan terhadap tanda-tanda infeksi dini. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari kasus ini itu Staphylococcus aureus itu merupakan bakteri patogen yang dapat menyebabkan dermatitis pada anjing. Nah, dengan manifestasi klinis yang signifikan pada kulit dan ciri yang khas, kesimpulan terkait infeksi Staphylococcus aureus dermatitis anjing itu ada satu karakteristik patogennya, itu dia memiliki kemampuan menghasilkan berbagai enzim dan toksin, kemudian dapat mengembangkan resistensi terhadap berbagai antibiotik, terutama MRSA. Kemudian yang kedua, manifestasi klinisnya itu meliputi kemerahan, pembengkakan, pembentukan pustula, krusta, kebotakan, dan lesi basah yang disertai bau yang tidak sedap. Yang ketiga, untuk diagnosis dan pengobatannya itu melibatkan pemeriksaan fisik, kultur bakteri, dan tes sensitivitas antibiotik, di mana pengobatannya itu memerlukan pendekatan komprehensif yang meliputi terapi tropikal, antibiotik sistemik, manajemen inflamasi dan rasa gatal, serta perawatan suportif dan pencegahan sel trauma. Nah, yang keempat, untuk pencegahan dan manajemennya itu dapat melalui perawatan kulit yang rutin, grooming teratur, kontrol parasit, manajemen faktor predisposisi, dan monitoring yang berkelanjutan. Nah, pemahaman menyeluruh tentang patogen ini dan manifestasi klinis serta strategi pengobatan itu sangatlah penting dalam menangani dermatitis pada anjing yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk tugas kali ini. Nah, sekian. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata ataupun tindakan yang disengaja maupun tidak. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.